Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu KD 3.4 tentang sistem periodik unsur. Adapun yang pertama yaitu perkembangan sistem periodik, dan yang kedua sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang bagian A dulu, yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Kita kurang lebih ada 118 unsur. Nah, 118 unsurnya itu kita susun kira-kira bagaimana nih, berdasarkan apa nih. Dan kita menyusun sistem periodik unsur itu untuk apa? Nah, seperti gambar di sini, yaitu di supermarket. Nah, penataan barang-barang sesuai jenis dan ukurannya. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita mudah mencarinya kan? Mencari bahan apa nih, makanan apa nih. Lalu kita bisa mudah menemukannya. Nah, begitu juga dengan tabel periodik yang ada kurang lebih 118 unsur itu. Mau kita kelompokin berdasarkan apa kira-kira, supaya kita mudah mempelajarinya. Nah, kita lihat yang berikut. Nah, pertama, perkembangan sistem periodik unsur itu ada yang sebelum sistem periodik modern, dan yang kedua sistem periodik modern. Nah, ini adalah contoh gambar Mendeleev, yaitu penemu tabel periodik berdasarkan massa atom relatif. Nah, ini awal-awalnya mengelompokkan unsur itu berdasarkan logam dan non-logam aja. Kedua, berdasarkan tabel periodik Laplace. Ketiga, triade, yaitu oleh De Bruiner. Lalu yang keempat, hukum oktav oleh Newlands. Yang kelima, sistem periodik Mendeleev. Dan yang keenam, sistem periodik Lothermeyer. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat logam non-logam. Jadi para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugam atau logam dan laisa lugam, yaitu non-logam. Nah, pengelompokan unsur logam dan non-logam ini jelas dilihat dari sifat-sifatnya. Kalau logam, dia mempunyai sifat yaitu penghantar listrik dan penghantar panas yang baik, mengkilap kalau digosok, lalu berwujud padat pada suhu kamar, lalu juga dia dapat ditempa, mudah dibentuk, ya dibengkokin, diulur. Nah, ini contohnya yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Lalu kalau unsur non-logam, dia biasanya tergolong penghantar listrik dan panas yang buruk, tidak mengkilap walaupun digosok. Nah, non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Dan juga non-logam berwujud padat tapi dia bersifat rapuh. Contohnya itu arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Lalu yang ke B yaitu tabel periodik Laplace. Nah, dia mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya. Nah, Laplace ini mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Ini contoh gasnya cahaya, misalnya kalor, oksigen, nitrogen, hidrogen. Non-logamnya sulfur, fosfor, karbon, dan lain-lainnya. Lalu logamnya antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, dan lain-lain. Lalu tanah yaitu kapur, magnesium oksida, barium oksida, dan lain-lain. Yang ke C yaitu hukum triade oleh De Bruiner. Kenapa disebut triade? Karena De Bruiner mengelompokkan unsur-unsur terdiri dari 3 unsur. Nah, mengelompokkan unsurnya itu berdasarkan massa atom relatifnya. Nah, dan ternyata katanya massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga.
Nah, contoh triade yang satu, litium, natrium, kalium. Massa atom relatif litium yaitu 6,94. Massa atom relatif natrium yaitu 22,99. Massa atom relatif kalium yaitu 39,10. Ternyata kalau ARLI ditambah ARK dibagi 2 akan menghasilkan ARNA. Jadi 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 dapatnya 23,02. Nah, ini hampir sama dengan 22,99. Nah, tapi tidak semua triade yang disusun oleh Dobreiner itu matching seperti ini. Ada juga yang perbedaannya sangat signifikan. Nah, oleh karena itu tidak dipakai lagi lah. Jadi kemudian ada yang keempat, yaitu hukum oktav-Newlands. Ya, kenapa disebut oktav? Karena seperti tangga nada. Nah, ternyata Newlands itu menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Hampir sama dengan Dobreiner tadi. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Ya. Nah, ini jadi kayak tangga nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi do ketemu do. Jadi unsur yang ke-1 nanti akan sama dengan unsur yang ke-8. Jadi misalnya ini hidrogen ke-1, litium ke-2, berilium ke-3, boron ke-4, karbon ke-5, nitrogen ke-6, oksigen ke-7, lalu fluor ke-8. Nah, itu ya, jadi unsur yang pertama nanti akan sama sifatnya dengan unsur yang ke-8. Seperti itu. Unsur yang kedua nanti akan sama dengan unsur yang ke-9. Unsur yang ketiga akan sama dengan unsur yang ke-10. Nah, jadi hidrogen, misalnya yang di do, hidrogen, fluor, klor itu mempunyai sifat yang sama ya. Jadi yang dalam satu tabel ini berarti sifatnya sama. Tapi ada kelemahannya, yaitu sistem oktav-Newlands masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Ini contoh ini, kobalt sama nikel. Ya, nah itu. Jadi ternyata dalam satu kotak ada 2 unsur karena dua-duanya memiliki sifat yang sama. Nah, kan nggak matching lagi kan dengan hukum oktavnya dia. Kemudian sistem periodik Mendeleev. Nah, Mendeleev juga menyusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ya. Nah, ini udah ada golongan yang vertikal, golongan 1 dari atas ke bawah ya. Golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ini ada yang horizontalnya baris, yaitu periode dia. Baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 baris. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama, menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari dan diberi nama eka boron, eka germanium, dan eka silikon. Ya. Contohnya ini golongan 4 ada karbon 12, silikon 28, titanium 48. Lalu ada nih, nggak ada nama unsur ya. Tahu-tahu ada massa atomnya yaitu 72. Nah, ini belum ditemukan, dia bisa meramalkan akan ada ditemukannya, yaitu unsur yang mempunyai sifat sama dengan silikon. Nah, benar sekali, beberapa tahun kemudian ditemukanlah yang sifatnya mirip silikon. Waktu itu disebutnya eka silikon, berarti turunannya silikon. Yang sekarang dikenal dengan nama germanium. Seperti itu. Ya.
Nah, lalu kedua, sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat, seperti berilium dan uranium. Tapi dia juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ada beberapa urutan unsur yang terbalik. Contohnya ini tellurium yang golongan 6. Tellurium 128, lalu ke golongan 7-nya iodin 127. Nah, itu kan terbalik kan? Dari SB 122 lalu naik 128, turun lagi ke 127. Jadi enggak matching lagi. Nah, kemudian ada si Lothermeyer. Sama, menyusun unsurnya berdasarkan kenaikan massa atom. Unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Nah, ini grafik yang paling di puncak. Misalnya di sini bawah ada litium, natrium, kalium, rubidium. Nah, jadi litium di sini misalnya ya, natriumnya ke kanan tuh 22,99, lalu kaliumnya 39,4 ke kanan lagi. Dia hampir mirip sama si Mendeleev, tapi golongannya ada 9 lebih banyak. Ya, tapi yang mempunyai sifat sama berupa baris ke kanan. Kalau tadi kan Mendeleev itu berupa kolom ya, dari atas ke bawah. Kalau Meyer baris. Jadi tidak digunakan lagi karena hampir mirip dengan Mendeleev. Nah, inilah jadinya sistem periodik modern, ditemukan oleh Henry Moseley ya pada tahun 1914. Dia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau yang lainnya kan berdasarkan kenaikan nomor massa dan sifatnya. Kalau sistem periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atom. Lajur vertikal, yaitu dari atas ke bawah, disebut golongan, disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Lalu lajur horizontal, yaitu disebut periode, dari kiri ke kanan, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, jadi sistem periodik modern ini ada golongan, ada periode, dan ada konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Golongan itu dilihat dari harga elektron valensinya ya, ditulis dengan angka Romawi. Lalu terdiri atas 16 golongan ya, kalau yang bentuk panjang. Nah, ini ada golongan A, kalau yang bentuk pendek ada golongan A, ada golongan B, ada golongan lantanida, aktinida. Golongan 1A itu alkali ya, 2A alkali tanah, 3A golongan aluminium, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan kalkogen atau oksigen, golongan 7A golongan halogen, golongan 8A golongan gas mulia. Nah, ini unsur-unsurnya. 1A hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nanti kalian harus menghafal golongan 1A dan 8A. Lalu golongan B, golongan transisi, ada 3B sampai 2B. Ya, atau golongan 3 sampai 12. Lalu ada golongan transisi dalam, blok F, yaitu ada deret lantanida periode 6 dan deret aktinida di periode 7. Nah, ini periode. Periode menyatakan jumlah kulit atom. Dituliskan dengan angka Arab. Terdiri atas 7 periode. Periode pertama jumlahnya ada 2 unsur. Periode kedua ada 8 unsur. Periode ketiga ada 8 unsur juga. Periode keempat ada 18 unsur. Periode 5 ada 18 unsur. Periode 6 ada 32 unsur. Periode 7 ada 32 unsur juga. Nah, ini kalau dijumlahin kurang lebih ada 118
unsur. Nah, itulah perkembangan dari sistem periodik unsur. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.